الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalam tasliman katsira usikum ibadallah wa iyyakum bittaqallah faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam khata amalu ila min salasah, shadaqah jariyah, waladin sholika yad'u bil maghfirah, wa ilmi yuntafa'u bi ibadah. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Di antara sekian banyak-banyak rumah Allah yang ada di muka bumi ini, salah satunya adalah Masjid Al-Furqan. Dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, kemudian dilanjutkan dengan baksos. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tolong diperhatikan, sing ngantuk-ngantuk itu ditahan sebentar. Biasanya sing senden-senden itu senengane malaikat maut itu. Sing nom tur lemu-lemu. Semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita nantinya bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah 11. Ada yang tahu surah 11 itu surah apa? Angkat tangan yang bisa jawab oleh mulih. Ayat 114, penggalan di akhir ayat Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya, apakah setiap subuh ya seperti ini jamaahnya? Apa-apa hanya ada baksos saja? Bu, jam piro sampean teko, Bu? Masya Allah, 2:30. Iktikaf apa gara-gara baksos? Sama jawab sing jujur, Bu. Masya Allah. Tak ceritani, Bu, nggih. Tak ceritani sampean. Iki nek gak bolo gak tak kandhani. Nabi dawuh ngeten. Bu, sampean rungono. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya 2 rakaat salat qobliyah subuh. Sadurunge sampean mau salat subuh, salat sunnah 2 rakaat. Nabi mengatakan, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kayaknya apa-apa nih.
Baksos apa meneh dhuwure dikai dhuwit 100.000-an. Mbok. Jam 2 sampean teko ya. Tak baleni. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qobliyah subuh itu pahalanya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya, Bu. Tadi nek sampean salat ning kene aja karena paham. Halo. La haula wala quwata. Ustaz, tanya Ustaz. Kalau sholat subuh berjamaah pahalanya bagaimana Ustaz? Nah ini, itu tadi yang qobliyah subuh. Sekarang yang subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah kata Nabi pahalanya seperti sholat sunnah 1 malam penuh. Sama jawab Bu, sama tahu sholat sunnah 1 malam penuh. Ndelok modelnya kayak ini. Oh, akeh ngiler ya sampean. Pak, sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sunnah 1 malam penuh, mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Masya Allah, pahalanya wong sholat subuh. Dari sama niati ikhlas karena Allah berangkat nang Masjid Al-Furqan, sholat subuh berjamaah didahului dengan qobliyah subuh. Ojo karena syukur-syukur nek enek ini. Sampean seneng Bu? Ya apa nek ngene iki bendina ngono. Gak bahaya tak gak bahaya. Iki sing nyumbang baksos. Tak kandhani pengumuman. Wong sing ditulis nyumbang iki mang gak ana ceritane kok dadi melarat kae tambah sugih. Lho temen iki. Tambah sugih pengumuman. Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan. Nah iso sampean sing nyumbang. Nyoh. Nah, yang nyumbang ini tadi mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah dunia akhirat. Diganti 10 kali lipat. Disusul yang lain. Maka kajian kita pagi hari ini adalah siapakah orang yang paling bahagia itu. Nah, niki mboten usah suwi-suwi nggih. 5 menit mawon. Nah, iya. Tak delok gelare S3 kabeh. Senden selonjor selir-selir. Siapakah orang yang paling bahagia itu? Apakah orang yang punya gelar panjang? Apakah orang yang punya pangkat tinggi? Apakah orang yang punya harta melimpah, mobilnya akeh, omahe akeh, duwike akeh, bojone? Apa itu? Nyuwun sewu Pak. Setiap orang itu punya batas waktu atau ajal. Ada yang diambil oleh Allah di usia remaja, betul? Ada yang diambil oleh Allah di usia anak-anak, dewasa, tua, atau bahkan bayi yang baru lahir diambil oleh Allah, betul? Bahkan ada yang sudah tua renta, sakit-sakitan, sering keluar masuk rumah sakit, belum juga diambil oleh Allah, belum juga mati, justru yang ngerawat tambah mati. Sampai sing ngerawati ngomong iki wong mbahku iki situ kadang mati-mati iki dobol. Karena apa? Manusia punya batas waktu ajal, dan setiap batas waktu ajal manusia yang satu dengan yang lain tidak sama. Coba dibuka surah ke-7. Ada yang tahu surah ke-7 surah apa? Al-A'raf ayat 34. Saya baca, tolong Abaun dibaca artinya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya belum ketemu Pak? Dan setiap umat mempunyai ajal pada suatu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu.
Apabila ajalnya tiba, mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sedikit pun. Gak iso diundur, gak iso dimajukan. Bisa jenengan duluan, saya belakangan, bisa. Tak baleni, bisa saya belakangan, jenengan duluan. Gak patek setuju sampean. Tidak bisa diundur dan diajukan sesaat pun. Maka tolong perhatikan, hamba yang berdiri di meja ini, yang bodoh ini, yang miskin ilmu ini, yang fakir ilmu ini, izinkan memberikan nasihat kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Furqan ini. Maka sebelum ajal menjemput kita, manakala kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersegeralah untuk bersedekah, bersodakoh, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Begitu takmir Masjid Al-Furqan mengumumkan adanya kegiatan baksos seperti ini, segera berlomba-lomba, nyoh. Karena apa? Ini besok yang bisa menolong kita di akhirat. Ini besok yang akan menemani kita di alam kubur dan melindungi kita dari azab kubur. Ada seorang ulama besar namanya Ibnu Qudamah. Pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibnu Qudamah, siapakah orang yang paling bahagia itu?" Tolong diperhatikan. Siapakah orang yang paling bahagia itu? Ibu Qudamah pun menjawab, orang yang paling bahagia sebenarnya adalah orang yang apabila nafasnya berhenti, berarti halo? Mati ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Tetapi pahalanya terus mengalir sampai ke alam kubur. Inilah yang dinamakan orang yang paling bahagia, yaitu orang yang apabila nafasnya berhenti, berarti mati, tetapi pahalanya tetap mengalir terus sampai ke alam kubur. Saudara, Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua amal dan pengaruh perilaku dan bekas-bekas perbuatan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Tak baleni, Allah tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat bekas-bekas amal yang pernah kita kerjakan. Contoh, ketika masih hidup di dunia, ada orang fakir miskin zaman kayak beras, sampai mati dicatat oleh Allah bekas-bekas amal panjenengan. Oh, Abah Uun dulu pernah ngasih orang fakir, orang miskin, janda-janda muda, janda-janda tua, sorry Pak, anak-anak yatim. Nduk rene nduk, anak yatim, nggih Bah, dirogono dompet, sret, kei 3 juta, mbok. Alhamdulillah. Kira-kira seneng napa mboten? Ana anak yatim diceluk Abah Uun dikei duit 3 juta. Kon. Alhamdulillah. Kurang nduk, kurang Bah. Tambahi meneh 500. Alhamdulillah. Digawa mulih cerita nang ibuke. Bu, aku manggang Masjid Al-Furqan ketemu Abah Uun, Bu, dikai duit 3,5 juta. Mbok. Alhamdulillah. Jarene ibuke, anakku dikai 3,5 juta rek ndane aku. Kira-kira anak yatim tadi bilang apa? Mesti bilang gini,
Matur nuwun Mbah, matur nuwun. Nggih ya. Jarene Abah Uun, ojo matur nuwun tok, Nduk. Enten apa, Pak? Ibu muji enom ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dibuka surah 36. Surah Yasin ayat 12. Sudah ketemu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarrahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Lauhul Mahfuz. paham Bu? Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang bersodakoh, berinfak, nyumbang baksos, dicatat semuanya oleh Allah. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi. Para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari amal soleh, dan menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian ada beberapa orang yang kebaikannya, yang pahala amal ibadahnya terus mengalir sampai ke alam kubur. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun pahalanya mereka tidak berhenti, pahalanya akan mengalir terus. Mereka adalah, kata Nabi, sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh dengan ampunannya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Inilah orang-orang yang benar-benar bahagia hidupnya kelak di akhirat. Sedekah jariyah, punya anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya, dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat setelahnya, ya, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ini. Kemudian jenengan amalkan ilmunya, jenengan besok meninggal di alam kubur, pahalanya mengalir terus. Bersyukur Bu sampean punya anak soleh. Anak soleh itu sing piye Ustadz? Yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun yang sudah meninggal. Suatu hari Rasul itu berjalan bersama sahabat lewat kuburan. Ketika di depan kuburan, Rasul mempercepat langkah kakinya, lari. Tapi pada saat pulang, Rasul berjalan biasa. Salah satu sahabat Nabi, wahai Rasul, mengapa engkau tadi saat berangkat melewati kuburan mempercepat langkah kakimu, tapi saat kau pulang kau berjalan biasa? Apa jawab Nabi? Sungguh beruntung kau tidak diberikan pendengaran seperti diriku. Baru saja aku diberi tahu oleh malaikat Jibril bahwa saat itu ada penghuni kubur yang sedang diazab oleh malaikat penjaga kubur. Seandainya telingamu mendengar, pasti telingamu akan pecah. Maka aku segera mempercepat langkah kakiku. Tapi pada saat aku pulang, aku berjalan biasa, karena malaikat penjaga kubur sedang menghentikan azab kuburnya kepada penghuni kubur, karena anaknya di dunia sedang berdoa, Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, aku mohon ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Rabb. Doa anak yang soleh langit jebol. Doa anak soleh langsung dikabulkan oleh Allah. Ahli kubur yang sedang diazab diperintahkan oleh Allah, malaikat penjaga kubur, hentikan azabmu,
karena anaknya di dunia sedang membaca Al-Quran, anaknya sedang berdoa. Bu, didiklah anak kita menjadi anak yang biar bisa mendoakan kita. Nyenengan duwe anak sekolah gak iso bahasa Inggris, gampang Bu, gak usah bingung. Di Inggris itu anak umur 5 tahun itu pinter bahasa Inggris. Tak baleni, anak sampean sekolah kok gak iso bahasa Inggris, gak pinter, gak usah bingung. Sampean bingung nek anak sampean gak iso gak iso maca anak bingung gak iso bahasa Inggris. Di Inggris anak umur 5 tahun biasa bahasa Inggris. Betul Pak ya? Di sekolah anak-anak gak iso bahasa Jepang. Lah wong di Jepang arek umur 3 tahun iki ngomong Jepang biasa. Tambah ora iso ngomong Madura gak iso. Gak usah bingung. Bingung manakala anak kita nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa wudhu yang baik, nggak bisa sholat yang baik, baru itu bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun nih 5 menit lagi nggih. Sampean kata iso weneng kae. Iya, Pak, saweneng sampean. Pendina ngundang aku sampean ya. Idza mata bunu Adam, khata amaluhu ila min salasah, sedekah jariyah, walatin sholika yad'u bil maghfirah wa ilmi yung tafa'u bi ibadah. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Salatnya putus, bacaan Al-Qur'annya putus, silaturahimnya putus, umrohnya putus, hajinya putus, umrohnya putus. Illa min salasah, kecuali 3 perkara yang apabila dikerjakan pahalanya mengalir terus. Apa kata Nabi? Sedekah jariyah yang pertama. Yang kedua, walatin sholekah yad'ula bil maghfirah, doa anak yang soleh dengan ampunan. Dan yang ketiga, wa ilmi yung tafa'u bi ibadah, ilmu yang bermanfaat setelahnya. Ini Pak, 3 amal ibadah ini sampai besok mati pahalanya mengalir terus. Sampean saugih omahe sampean 14, mobile 10, duweke sampean MM-an, bojone sampean 1 jik 6, terus sampean mati Pak, sing seneng sapa? Nah, bojone jik 6 ditinggali donya akeh, duwe miliatan, langsung nang showroom Kawasaki tuku Ninja, bang 250 cc kowedin. Ditakoni tanggo, "Mi, ki apa tuku Ninja?" "Kayak berondong, Bro." Sampean di kuburan dewi, dipendem dewi. Karena bojone sampean yang tinggal di 6, tuku Kawasaki Ninja, dike goncengan mbek berondong. Ngewabuk. Pacare di 6 berondong takok, "Yang apa? Endi kuburane bojomu?" Karena digoceng-gocekan ngene Pak, gak iso nuduh karo tangan, kok gak iso karo sikil. Karena tangane gocekan rapet. Endi ka kuburane bojomu? Ngate nunjuk ngene gak iso karo sikil. Pak, nek sampean ndek dhuwit akeh sedekah, nyumbang baksos. Duwe sampean jutaan mbok tinggal kok sampean tinggal mati, bojone sampean sing seneng. Anak apa meneh? Gorong mesti. Maka Nabi mengatakan sedekah jariyah. Nyumbang baksos, nyumbang beras, minyak goreng, mie, kecap, gula,
memberi makan orang fakir miskin. Dan manakala amal ibadah ini dilakukan ikhlas karena Allah, maka pahalanya akan mengalir terus sampai ke alam kubur walaupun orangnya sudah mati. Dan janji Allah, Pak, janjinya Allah ini bukan saya yang ngomong. Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang ikhlas nyumbang baksos, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan lebih baik, bahkan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ustadz ini gedabrus loh, ya apa sih gedabrus? Sampai buka surah 34. Ada yang tahu surah 34? Surah Sabah. Ayatnya 39. Ini janji Allah. Bagi yang nyumbang baksos tadi, nyumbang minyak, mie, ada beras ini. Ada beras, gula, kecap, tambah duit 1.000-an meneh. Mbok jam 1 teko sampai tek masjid iki. Oh, anek kelambi bareng. Tak pikir mau ngomong jemur pakaian. Masya Allah, Al-Furqan memang luar biasa. Kul inna rabbi ya basutu rizqa liman yasa umin ibadih wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Paham ya? Bukan saya yang ngomongin, Allah. Gak ono ceritane, Pak, wong sedekah melarat, gak ono ceritane. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia itu seorang dermawan, saugih. Dia pernah menginfakkan kebun kurma terbaik di kota Madinah kepada Nabi. Kebun kurma terbaik itu pernah disedekahkan kepada Nabi untuk siar dakwah Islam. Abdurrahman bin Auf, wong sugih, ahli ibadah, ahli sedekah, dermawan, nyah-nyoh. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat seperti ini, Nabi mengatakan begini, besok Abdurrahman bin Auf masuk surga paling belakang. Abdurrahman bin Auf duduk di belakang sambil senden kayak bapak yang ini, sikile selonjor, asam urat jadi. Nangis, Pak. Dan para sahabat bingung, wahai Nabi, bukankah Abdurrahman bin Auf itu ahli ibadah, ahli sholat, juga ahli sedekah, mengapa masuk surga paling belakang? Nabi menjawab, karena Abdurrahman bin Auf terlalu kaya. Orang kalau terlalu kaya, hartanya banyak, hisabnya paling panjang, paling lama, sehingga masuk surga paling belakang. Jadi sampean bersyukur, Bu. Nek sampean gak duwe apa-apa balas omah gak duwe, sepeda motor gak duwe, sok dihisab tuh cepet. Si fulan, omahmu piro? Gak duwe malaikat. Lah terus kos aman. Si fulan, sepeda motormu piro? Gak punya malaikat. Lah terus kalau kemana-mana gimana? Nge-Grab aman. Tapi Pak Sukijan, omahmu piro? 14. Mobilmu piro? 10. Bojomu piro? Piro, Pak? Oh, siji ya. Siji kudu ngijolno ae. Omaya, kayak mobil akeh, duwe akeh, hisapnya panjang. Tapi kalau tidak punya apa-apa, cepet, Pak. Ora duwe apa-apa.
Maka Nabi berdoa, Pak. Dongone Nabi ngene. Ya Rob, jadikanlah hamba ini orang yang miskin. Kumpulkanlah hamba ini dengan orang-orang miskin, dan matikanlah hamba ini dalam keadaan miskin. Iku doa Nabi. Wani sampean donga ngono. Halo? Aku lho gak wani, Pak, donga ngono. Dongane Nabi. Abdurrahman bin Auf menangis, ya Rob, doanya Abdurrahman bin Auf, jadikanlah hambamu ini hamba yang paling miskin di kota Madinah, agar aku bisa masuk surga terlebih dahulu bersama Nabi. Sampai wani itu ngono, ya Rob, dadekno aku wong Bambung ya Rob, wong miskin ya Rob, ben oleh baksos ya Rob. Gak wani aku tuh ngono. Akhirnya doanya Abdurrahman bin Auf dijawab oleh Allah. Di kota zaman saat itu sedang terjadi wabah penyakit menular seperti COVID-19 yang tidak bisa disembuhkan. Sang raja mengumpulkan Perdana Menteri dan tabib. Bagaimana cara mengatasi wabah penyakit yang menular di kota Yaman ini? Akhirnya sang tabib menemukan obatnya. Wahai sang raja, wabah penyakit yang melanda di kota Yaman ini hanya bisa disembuhkan manakala orang tersebut memakan buah kurma busuk. Lah pada saat itu di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf itu memborong semua kurma-kurma miliknya para sahabat yang ditinggal perang, ditumpuk di rumah menjadi busuk. Dan saat itu Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling miskin di kota Madinah, karena uangnya habis digunakan untuk memborong semua kurma milik para sahabat agar para sahabat bisa menghidupi anak istri dan keluarganya, karena saat itu ditinggal perang pada saat musim panen buah kurma. Diborong semua kurma itu, ditumpuk di rumahnya menjadi busuk. Di kota zaman yang terjadi wabah penyakit, sang raja memerintahkan, kalau begitu wahai Perdana Menteri dan kau tabib, cari kurma yang busuk dengan harga berapapun kau beli, bawa ke sini semuanya. Akhirnya sang Perdana Menteri dan sang tabib ini berangkat ke kota Madinah mencari kurma yang busuk. Pertanyaan saya, siapa di kota Madinah yang punya kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kurmanya Abdurrahman bin Auf diborong semua dengan harga 10 kali lipat. Pertanyaan saya, Abdurrahman bin Auf menjadi miskin apa menjadi kaya? Abdurrahman bin Auf tidak lagi menjadi miskin, tambah kaya karena sedekah, nyumbang baksos. Makanya Pak, sampai nek nyumbang baksos ikhlas karena Allah, gak kira sampean melarat, gak kira tambah sugih. Dan janji Allah selain di dalam Al-Quran surat Saba tadi, Allah akan mengganti 700 kali lipat. Coba sampai buka surah kedua. Surah kedua itu surah apa? Al-Baqarah ya. Ayatnya 261. Terakhir nggih. Sudah ketemu, Pak? Dibaca, Pak? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan biji tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Diulang, Pak. Yang agak keras. Ibu-ibu biar dengar. Perumpamaan orang yang menginfakkan
menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Perumpamaan orang yang bersedekah ikhlas karena Allah seperti sebutir biji. Ono banyu yo. Puasa. Tak kayak contoh maksudku, gak tak ombe. Nah, Apa namanya? gelas saya. Nah, oh iki wis gak apa-apa. Pokoknya aja dibanting nih Maria. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ikhlas karena Allah, kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, seperti sebutir biji. Ini sebutir biji yang menumbuhkan 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masing-masing cabang, kata Allah, menumbuhkan 100 tangkai. Pertanyaan saya, 100 kali 7 berapa? 700 kali lipat. Apa hanya itu Ustadz? Allah masih mengatakan wallahu yudhaifu liman yasha, dan masih dilipat gandakan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari nomor 1442. Apa kata Nabi? Tolong perhatikan. Setiap pagi 2 malaikat turun dari langit ke bumi. Dan 2 malaikat tadi yang diutus oleh Allah turun dari langit ke bumi berdoa kepada orang yang bersedekah. Wahai Allah, berikan rezeki dan kebahagiaan sebagai ganti untuk yang berinfak. Dan malaikat yang lainnya juga berdoa, wahai Allah, hancurkanlah kehidupan orang yang enggan dan menahan untuk berinfak. Terakhir ya, terakhir bah ya, wis jam piro iki? Nah, 5:30. Salah angen-angen bakso sih, wis terakhir. Bahkan orang yang sudah mati, Pak, yang sudah dikubur itu, bila dia diberikan kesempatan untuk hidup lagi ke dunia barang sehari saja, maka mereka punya harapan dan cita-cita untuk bersedekah, bukan untuk umroh, bukan untuk haji, bukan untuk sholat, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk silaturahim. Semua itu baik, tapi lebih spesialis manakala ada orang sudah mati, dibangunkan lagi, ditanya apa cita-citamu. Coba dibuka surah 63 terakhir ini. Surah 63 itu surah Al-Munafikun, ayatnya 10. Surah Al-Munafikun itu terdiri dari 11 ayat. Di 2 ayat yang terakhir, saya baca dulu ya, ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas solihin. Artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. surah 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku
sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Paham Pak? Penghuni kubur menyesal Pak. Ya Rob, aku mohon kepadamu, kembalikan aku ke dunia lagi ya Rob, barang sehari saja. Apa kata dia? Fasodako, aku akan bersedekah. Pertanyaan saya, apakah bisa orang yang sudah mati hidup lagi? Bisa. Di mana Ustadz? Ada yang tahu? Nah, di sinetron. Orang mati bisa hidup lagi, bisa di mana? Sinetron. Bangkit dari kubur. Di TV ini loh. Dia menyesal, ya Rob, mundur kematianku, berikan kesempatan lagi. Fa'asodako, aku akan bersedekah. Karena apa? Karena dia tahu ditunjukkan begitu besarnya pahala orang yang bersedekah ikhlas karena Allah. Dijawab oleh Allah di ayat yang terakhir, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. dan Allah tidak akan menunda-nunda kematian seseorang walau sedetik saja. Semoga kita yang ada di sini, jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, semuanya husnul khatimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.